Video ini dibuat menggunakan Canva, dan suaranya menggunakan teknologi artificial intelligence, prosa text-to-speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi. Walaupun tidak pagi, semoga semangat kita selalu seperti di pagi hari. Dan semoga rekan-rekan selalu sehat dan bahagia. Nama saya Duta Surya, saya mahasiswa sarjana pendidikan Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dengan NIM 22 S1 MPI 0063. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mandiri, mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi, dengan dosen pengampu Bapak Iskandar Mubarok, MPD. Bapak Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim pernah berkata, jika kita tidak cukup luar biasa pada satu industri, maka akan cepat dilupakan oleh industri yang lebih baik dalam hal teknologi maupun finansial. Teknologi juga merupakan tools untuk membantu sarana pembelajaran. Dan kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan salah satu tools tersebut, yaitu Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Dan platform ini dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Dikutip dari Wikipedia, Kahoot bisa digunakan untuk meninjau pengetahuan peserta didik, penilaian formatif, atau sebagai pengistirahatan dari kegiatan kelas biasa. Cara bermainnya sederhana. Semua peserta terhubung menggunakan pin permainan. Kemudian menggunakan perangkat untuk menjawab pertanyaan yang disebutkan atau ditampilkan di layar mereka. Setiap pertanyaan itu memiliki poin. Nah, ada 3 variabel yang membuat poin bertambah. Pertama, banyaknya pertanyaan yang bisa dijawab benar oleh peserta. Kedua, waktu yang dihabiskan peserta dalam menjawab pertanyaan. Jadi, semakin cepat peserta menjawab, ya semakin banyak poin yang mereka dapatkan. Itu juga jika pemain menjawab dengan benar. Dan yang terakhir itu poin tambah. Poin tambah ini akan aktif ketika peserta berhasil menjawab 3 pertanyaan secara benar dan beruntun, bisa disebut juga poin strike. Jadi, semakin banyak strike mereka, poin tambahannya juga bertambah. Poin tadi akan muncul di papan peringkat setelah menyelesaikan setiap pertanyaan. Dan juga pada akhir permainan, ada animasi dari 3 pemain terbaik yang tampil di podium pemenang. Hal ini dapat memacu peserta didik untuk berkompetisi. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan cara untuk membuat Kahoot pembelajaran. Tapi, sebelum membuat permainan Kahoot, kita harus punya akun Kahoot terlebih dahulu. Untuk membuat akun Kahoot, silakan disiapkan laptop atau smartphone-nya, lalu buka peramban atau browser rekan-rekan sekalian. Disarankan untuk menggunakan Google Chrome, supaya tampilannya sama. Oke, sekarang mari kita masuk ke laptop. Ini adalah tampilan umum pada halaman utama browser. Kita akan membuat akun Kahoot di halaman webnya. Rekan-rekan bisa mengetik alamat di tempat yang saya tunjukkan oleh tanda panah. Bisa di sini, atau di sini. Setelah itu, rekan-rekan dapat menuliskan alamat kahoot.com. Kalau ada yang milih di sini juga sama ya, isikan kahoot.com. Lalu, klik Enter atau telusuri. Untuk pilihan pertama, rekan-rekan akan langsung masuk ke halaman web Kahoot. Tetapi untuk cara yang kedua, rekan-rekan akan ditunjukkan situs-situs terkait oleh Google. Pilih yang paling atas. Ini adalah tampilan awal website Kahoot. Pada tampilan awal, kita akan dikenalkan pada promo-promo paket langganan Kahoot bulanan. Rekan-rekan bisa menggulir atau menggeser layar ke bawah. Di bawah promo langganan tersebut terdapat menu-menu khusus yang menjelaskan secara singkat penggunaan Kahoot untuk sekolah, profesional, dan personal. Tepat di bawah menu tersebut ada juga penjelasan tentang bagaimana sih cara pakai Kahoot itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu-menu di pojok kanan atas dari halaman web. Yang pertama, menu jelajah konten atau explore konten. Digunakan ketika kita ingin menggunakan Kahoot yang telah dibuat oleh para kreator lain.
dan dapat membagikan tautan atau link bermain kepada audiens sebagai peserta, dan kita yang menjadi hostnya. Menu ini tidak menuntut host untuk membuat akun. Kedua, menu mainkan atau play. Digunakan oleh peserta ketika host sudah membagikan pin bermain. Menu play ini tidak menuntut peserta untuk membuat akun. Lalu, menu masuk atau login digunakan ketika kita sudah memiliki akun Kahoot. Yang terakhir adalah menu daftar atau sign up. Digunakan ketika kita ingin membuat akun Kahoot. Oke, saya asumsikan rekan-rekan belum mempunyai akun Kahoot. Jadi, ayo kita klik menu daftar atau sign up. Setelah masuk ke halaman sign up atau daftar, kita akan disuguhkan dengan berbagai tipe akun. Ada akun teacher, student, personal, dan profesional. Tipe akun ini berpengaruh ke harga berlangganannya. Selain itu juga khususnya untuk tipe basic. Peserta maksimal dari tiap-tiap akun juga berbeda. Dan yang terbesar di akun gratis atau basic adalah tipe akun teacher. Karena ketika sudah berhasil membuat akun, tipe akun ini tidak bisa dirubah. Jadi, saya sarankan untuk memilih akun teacher. Setelah memilih akun, rekan-rekan diminta data tempat bekerja. Ini bisa dirubah ketika akun kita sudah jadi ya. Kalau saya pribadi memilih school. Setelah itu, kita mendaftar menggunakan akun email. Ketika sudah selesai pengisian email, rekan-rekan langsung saja klik tombol sign up-nya. Dan nanti muncul pop-up seperti ini. Fungsi dari checklist ini adalah mendapatkan informasi seputar Kahoot ke email kita. Contohnya promo-promo terbaru. Rekan-rekan langsung saja klik tombol sign up-nya. Nah, ini adalah halaman awal ketika berhasil membuat akun. Rekan-rekan scroll ke bawah saja ya, sampai ketemu tombol continue for free. Kalau sudah ketemu, diklik tombolnya. Selamat. Akun Kahoot sudah berhasil dibuat. Sebelum memulai membuat Kahoot, saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di halaman ini. Pertama, Home adalah halaman saat ini. Kedua, Discover. Ini fungsinya sama seperti tombol Explore Content yang sebelumnya. Ketiga, Library. Ini untuk melihat koleksi yang sudah kita buat. Lalu, Report. Ini adalah menu untuk melihat hasil Kahoot yang sudah kita mainkan. Lalu, ada Group untuk membuat kelompok. Contohnya kelompok belajar atau kelas. Yang terakhir adalah Marketplace. Ini untuk kita yang ingin membeli template karya-karya konten kreator yang sudah terverifikasi. Oke, kita masuk tahap pembuatan. Pada pojok kanan menu Home, terdapat tombol berwarna biru bertuliskan Create. Rekan-rekan bisa menekan tombol ini. Selanjutnya akan muncul dua pilihan, yang pertama untuk sesi singkat, dan yang kedua untuk membuat sesi yang lebih lama. Kita klik pilihan pertama ya. Setelah kita masuk pilihan sebelumnya, kita disuguhkan dengan berbagai macam template dan alur bawaan sesuai Kahoot. Kalau yang ada bintangnya itu khusus paket berbayar ya. Jadi untuk membiasakan diri kita ada baiknya untuk membuat materi dari awal. Klik Create untuk mulai membuat. Pada tampilan awal menu, di sebelah kanan halaman berguna untuk memilih tema. Pada pojok kanan atas halaman, ada tombol biru bertuliskan. Apa yang terjadi jika tombol itu ditekan? Akan muncul beberapa settingan. Settingan pertanyaan, settingan waktu pengerjaan, lalu settingan penentuan poin. Bisa diatur 0, atau 1, atau double, dan bisa menentukan pilihan banyaknya pilihan benar di jawaban. Untuk membuat permainan Kahoot, pertama kita tekan Settings yang ada di pojok kiri atas. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Rekan-rekan dapat mengganti covernya, menulis judul. Ini wajib dilakukan ya, karena jika tidak, Kahoot tidak bisa disimpan. Selanjutnya setting deskripsi Kahoot, pengaturan folder penyimpanan. Lalu, rekan-rekan bisa melampirkan video pada lobi permainan atau menentukan musik pada lobi. Ini pilih salah satu ya. Memilih bahasa. Dan memilih tipe Kahoot pribadi atau bisa diedit oleh publik.
Lalu jika sudah, klik Done. Oke. Saatnya kita membuat pertanyaan. Di sini teman-teman mengetikkan pertanyaan. Pertanyaan tadi bisa didukung oleh gambar atau video. Dengan mengklik simbol plus di tengah layar. Lalu di bawahnya, rekan-rekan mengisi opsi jawaban. Jawaban ini bisa berbentuk kata-kata atau lampiran gambar. Saya akan melengkapi Kahoot saya dulu ya. Jika sudah, sekarang kita harus memilih jawaban yang benar dari pilihan tersebut. Karena kalau tidak memilih jawaban yang benar, Kahoot kita tidak bisa disimpan. Diklik tombolnya, Save, dan jangan lupa juga untuk mengatur batas waktu. Jika rekan-rekan ingin menambah pertanyaan, bisa memilih tombol ini. Pada tipe basic, kita hanya diberi dua pilihan, quiz dan benar salah. Kita juga dapat mengimport pertanyaan dari Excel. Sekedar tips, rekan-rekan juga bisa memilih pertanyaan yang sudah pernah dibuat oleh konten kreator lain. Caranya kita tinggal mengetik kunci pencarian pada kotak ini. Contoh, saya ingin membuat pertanyaan, apa kegunaan monitor? Nanti akan muncul banyak pertanyaan yang sudah dibuat oleh kreator lain. Rekan-rekan bisa pilih mana saja sesuai keinginan. Lalu klik Add. Nanti pertanyaan itu langsung tersimpan otomatis ke Kahoot kita. Jika kita sudah selesai membuat Kahoot, misalkan ingin membuat kata-kata terima kasih, kita gunakan menu slide. Ketika kita menggunakan opsi menu slide ini, rekan-rekan wajib menuliskan judul dari slide-nya. Dan selanjutnya klik simbol tambah di tengah layar. Opsi slide ini bisa mencari gambar dari internet, baik berupa gambar, GIF, atau video dan audio. Atau bisa kita import dari PowerPoint. Jika Kahoot kita sudah berhasil dibuat, kita bisa menyimpannya di pojok kanan atas. Nanti, kita akan otomatis masuk ke menu library. Tadi adalah cara membuat Kahoot. Rekan-rekan bisa kembangkan sendiri ya. Oke. Tahap yang selanjutnya, membagikan game Kahoot yang sudah kita buat ke audiens. Untuk menjadi host Kahoot ada dua cara, yaitu opsi Start dan Assign. Pilihan menu Start ini digunakan ketika kita ingin bermain Kahoot secara real time, baik online maupun offline. Untuk menu Assign, ketika kita bagikan pin atau link bermainnya, para audiens bisa memainkan Kahoot dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak harus di hari, jam, dan detik itu. Baik, saya contohkan dulu menu Assign ya. Nah, ketika opsi ini diklik, akan muncul pop-up seperti ini. Bisa mengatur penentuan tanggal dan batas jam maksimal pengerjaan. Misalkan, diatur tanggal 3 jam 12 malam. Nanti, audiens bisa memainkan Kahoot sebelum tanggal dan waktu yang ditentukan. Menu ini bisa digunakan ketika ingin membuat pekerjaan rumah untuk siswa. Jika sudah sesuai keinginan, rekan-rekan klik Create. Ketika kita mengklik Create, kita akan langsung dialihkan ke menu Report. Di menu Report ini, rekan-rekan dapat membagikan pin, ataupun menyalin link Kahoot yang siap dimainkan. Selain itu, bisa juga melihat berapa audiens yang sudah bermain. Lalu, jawaban dari audiens setiap pertanyaan. Juga, merangkum pertanyaan yang membuat kebanyakan audiens salah. Begitu juga merangkum audiens yang butuh bimbingan. Khususnya audiens belum bisa menjawab benar. Sekurang-kurangnya 35% dari pertanyaan. Nah, beberapa audiens yang belum selesai mengerjakan juga muncul. Bisa karena kehabisan waktu atau meninggalkan permainan sebelum menyelesaikannya. Baik, sekarang saya contohkan menu Start. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ada dua tipe untuk bermain. Yang pertama, klasik. Jadi, audiens bermain sendiri. Yang kedua adalah bermain secara kelompok.
Jadi, audiens mengerjakan dalam satu perangkat untuk saling bekerja sama untuk menjawab. Oke. Sebelum memulai, ini adalah hal yang krusial ya, yaitu merubah pengaturan default permainan. Jadi, jika pengaturan ini tidak rubah atau secara default, pertanyaannya tidak muncul di layar audiens. Oleh karena itu, kita perlu untuk merubah pengaturan dulu. Letak pengaturan ada di pojok kanan bawah dari halaman. Saya akan menjelaskan poin-poin basic di pengaturan. Yang pertama itu opsi show question and answer. Jadi, audiens bisa melihat pertanyaan dan jawaban. Tidak cuma simbol atau warna, pilihan ini disesuaikan dengan kondisi. Kalau opsi karakter ini, untuk membebaskan audiens mengkostumisasi avatar mereka. Lalu, kita juga bisa mengganti tema, bahasa, dan audio. Kalau punya saya tidak bisa ganti audio. Karena di awal saya melampirkan link YouTube ya. Randomize order of questions ini untuk mengacak soal yang dikerjakan audiens. Dan randomize order of answers ini untuk mengacak letak jawaban. Kalau autoplay itu berguna untuk membuat gamenya berjalan otomatis. Ketika pergantian pertanyaan. Nah, tadi itu pengaturan penting yang harus dilakukan sebelum memulai permainan. Biasanya sering dilupakan. Oke, yuk, kita mulai saja uji coba untuk gamenya. Kita coba mode klasik dulu. Nah, di tampilan ini terdapat pin bermain. Rekan-rekan bisa memberikannya ke audiens. Lalu, audiens memasukkan pin tersebut ke alamat ini. Kahoot.it. Atau juga bisa melalui aplikasi Kahoot yang di-download dari Play Store atau App Store. Selain itu, rekan-rekan juga bisa menyalin link gamenya. Bukan yang di sini ya. Tapi, rekan-rekan klik dan tahan angka pin ini. Nanti akan otomatis tersalin link ini yang rekan-rekan bagikan. Setelah semua peserta siap, kita sebagai host yang memulai permainannya. Sekian pemaparan saya tentang Kahoot. Dari pembuatan akun Kahoot, pembuatan game Kahoot, cara menjadi host, dan menyebarkan game Kahoot, serta cara memainkannya. Teknologi ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu, dan guru tetap merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlunya sinergi antara teknologi dan guru dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi para siswa. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.